Halo adik-adik semuanya, dimanapun kalian berada, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti di judulnya, kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 1 dan kelas 2 SD hari Kamis 11 Februari 2021. Nah, untuk tema kelas 1 dan kelas 2 kali ini adalah kelas 1 yaitu mari menghias tas, dan yang kelas 2 sifat benda padat. Kalau adik-adik penasaran dengan video kali ini, adik-adik yang belum subscribe bisa klik subscribe-nya terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Dan kalian bisa menjadi tim gercep yang pertama kali menonton, komen, dan like. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Sekarang langsung saja kita masuk ke videonya. Untuk yang kelas 1 kali ini di episode 29 berjudul Mari Menghias Tas. Sinopsisnya adalah, hari ini Vito akan mengajak kita semua untuk menghias tas. Ada beberapa bahan yang bisa dipakai untuk menghias tas, diantaranya kancing, pita, manik-manik, cat akrilik, dan potongan perca warna-warni. Tas milik Vito termasuk benda lunak atau benda padat ya. Benda apa lagi yang terbuat dari kain seperti tas Vito? Cari tahu yuk jawabannya pada episode kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran tidak perlu ditulis ya, seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakternya cukup dibaca saja, namun tidak perlu ditulis. Oke, langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama untuk kelas 1 yaitu, benda apakah yang terbuat dari kain selain tas? Yang pertama ada bros. Bros itu yang biasa dipakai di jilbab atau dikancingkan ke pakaian kalian. Itu ada yang terbuat dari kain juga. Lalu kotak pensil. Nah, kotak pensil yang terbuat dari kain ini biasanya lebih lemas dan tidak kaku seperti kotak pensil yang terbuat dari plastik yang adik-adik punya biasanya. Yang ketiga ada keset, lalu ada bando, ada mukena, selimut, dan sajadah. Nah, itulah beberapa benda yang terbuat dari kain. Adik-adik bisa menyebutkan yang lainnya ya kalau adik-adik tahu. Oke, lanjut untuk soal yang kedua. Soal yang kedua adalah, tas milik Vito termasuk benda lunak atau benda padat? Jawabannya, tas milik Vito adalah termasuk benda padat. Namun, bahan dari benda tersebut adalah benda lunak. Jadi, tas punya Vito itu berbahan dasar dari kain. Berbahan dasar dari kain, dan kain termasuk dari benda lunak. Sehingga benda lunak yang digunakan itu termasuk benda lunak alami, yaitu dari kapas. Nah, prosesnya gini adik-adik. Kapas itu kan termasuk benda lunak alami. Kapas dipintal menjadi benang, dibuat menjadi kain, lalu akhirnya setelah di pengrajin, kain itu berubah menjadi tas. Jadi gitu ya alurnya adik-adik. Sekarang sudah tahu kan tas milik Vito itu termasuk benda padat, namun bahannya berasal dari benda lunak. Oke, untuk yang kelas 1 sampai sini dulu. Kita masuk ke kelas 2. Untuk yang kelas 2 di episode 29 kali ini berjudul sifat benda padat. Sinopsisnya adalah, hari ini Kak Adi menemani Nisa belajar tentang sifat masing-masing bahan dasar benda padat dari buku cerita berjudul Bagaimana Kalau Tasku Terbuat dari Kayu. Kalau kayu itu benda padat dan keras, mungkinkah teman-teman memakai tas dari kayu? Lalu apa jadinya kalau meja terbuat dari kain? Jadi dibalik ya, biasanya kan meja terbuat dari kayu, tapi kayu dibuat jadi tas, dan kain dibuat jadi meja. Apa konsep matematika? Pada konsep matematika, Kak Adi menjelaskan pada Nisa tentang pecahan 2/4, 2/3, 2/5, dan bagaimana menentukan pecahan yang lebih besar dan lebih kecil.
Nah, itulah sinopsis untuk kelas 2 kali ini ya adik-adik. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakter tidak perlu ditulis ya. Langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama yaitu bagaimana jika tas terbuat dari kayu dan meja terbuat dari kain, jadi dibalik. Jawabannya, jika tas terbuat dari kayu, kurang enak digunakan karena keras. Tapi seiring perkembangannya zaman, ada pengrajin yang membuat tas dari kayu. Jadi ini ada inovasi lagi kalau tas terbuat dari kayu. Seperti ini ya adik-adik, ini ada tas dari kayu, dompet dari kayu, sampul buku dari kayu, lalu ada tempat kacamata dari kayu. Nah, jadi sekarang itu semakin banyak inovasinya. Nah, itulah jawabannya, jika tas terbuat dari kayu itu masih bisa digunakan. Namun, jika meja terbuat dari kain belum ada sampai saat ini. Mengingat kain yang bersifat lunak tidak bisa menahan beban jika dibuat, ini maaf ya adik-adik, kakak salah tulis, jika dibuat meja. Nah, adik-adik bayangkan kalau meja terbuat dari kain, apa bisa digunakan untuk menulis, digunakan untuk meletakkan kopi dan sejenisnya. Jadi jawabannya ini adik-adik, kalau kayu bisa digunakan untuk membuat tas, tapi kalau kain sepertinya untuk saat ini belum ada inovasi untuk mengarah ke dibuat meja. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ya ini adik-adik, menentukan pecahan yang lebih besar atau kecil. Nah, ini ada gambar seperti ini. Adik-adik bisa menentukan pecahannya terlebih dahulu dan besar yang kanan atau yang kiri. Kita mulai dari yang pertama. Nah, ini kemarin gimana kakak ngajarinnya? Kita hitung dulu. Satu kotak ini adalah satu bagian, satu kesatuan. Satu kotak ini adalah satu kesatuan, dan ini dibagi menjadi berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi 7, jadi yang bawah itu 7 dan yang atas itu adalah yang atasnya sini adalah yang diwarna beda. Ada berapa ini? 4. Jadi pecahnya adalah 4/7. Lalu sebelah kanan kita hitung, dibagi berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, ternyata sama-sama 7. Kita tulis 7. Lalu yang atasnya kita lihat ada berapa? 3. Nah, sekarang lebih besar mana? 4/7 dan 3/7. Kalau kita lihat dari gambarnya, itu lebih besar yang kiri. Jadi kalau penyebutnya sama, ini sama-sama 7, jadi kita lihat yang atas ini yang paling besar itu yang dicaplok atau yang diginikan, ini namanya dicaplok, adalah 4/7. Cara membacanya 4/7 lebih besar daripada 3/7. Gitu ya adik-adik. Yang penting ininya disamakan dulu, penyebutnya itu harus disamakan terlebih dahulu. Lanjut, yang kedua nih ya, kita hitung satu kesatuan ini dibagi menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi menjadi 7, ini berarti tetap 7. Yang diarsir adalah 3/7. Lalu yang ini, satu kesatuan dibagi menjadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 dan ini 3. Nah, sekarang 3/7 dengan 3/4 itu lebih besar mana? Nah, kalau dilihat dari gambar sudah pasti lebih besar yang sebelah kanan. Nah, caranya seperti ini adik-adik. Jika penyebut lebih besar, maka pecahan itu lebih kecil.
gini ya adik-adik. Penyebut itu yang bawah sini loh. Ini penyebut, ini pembilang, yang atas pembilang. Nah, logikanya seperti ini. Kalau kalian punya satu bagian seperti ini, jika dibagi 7, itu pasti kan lebih kecil daripada yang dibagi 3 seperti ini. Jadi ini sudah bisa dipastikan bahwa yang kanan lebih besar. Jadi kita caplok. Lanjut soal yang ketiga. Ini satu kesatuan dibagi berapa? 1, 2, 3, dan 4. Jadi ini penyebutnya adalah 4 dan yang diwarna ada 3. Yang sebelah kanan dibagi 1, 2, 3, 4. Oh sama, dibagi 4. Penyebutnya 4, pembilangnya ada yang diwarna 2. Nah, kita bisa lihat ya, seperti yang nomor 1 tadi, kalau penyebutnya sama dan ini lebih besar, yang atas lebih besar yang kiri, jadi yang kiri dicaplok. Oke, lanjut lagi ke nomor yang terakhir. Kita lihat ini satu kesatuan dibagi menjadi 1, 2, 3, 4. Ini dibagi 4. Dan ini 1, 2. Pembilangnya ada 2. Nah, kalau yang ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Yang diarsir 3. Nah, ini lihat, ini sama kan? Jadi ini besarnya kiri dan kanan itu sama. Loh Kak, kenapa kok bisa sama? Iya, karena ini kalau disederhanakan, Kakak tulis di sini ya, 2/4 itu jika kalian bagi 2, dibagi 2 itu 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Sama, setengah kan? Nah, yang 3/6 kita bagi dengan angka yang sama. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Sama-sama hasilnya setengah. Jadi yang terakhir ini tandanya adalah sama dengan, karena besarnya sama. Gitu ya adik-adik, sudah paham kan untuk materi kali ini? Semoga kalian bisa mengerti jika mengerjakan soal yang lainnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya. Share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Komen juga dan follow Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.